Situ sehat nggak? Jelas terbukti tidak sehat. Apalagi meminta Jokowi bertindak tegas melawan keputusan MA dan MK yang merupakan lembaga tertinggi dalam tatanan hukum negara kita Indonesia. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam bagi semua para subscriber saya yang masih tetap setia dan stay bersama channel YouTube saya. Tanpa kalian saya tidak bisa berkembang seperti ini. Uji materi ditolak MA, KPK desak Jokowi intervensi masalah KPK. KPK binaan Novel Baswedan memang munafik sama dengan novel itu sendiri. Waktu perubahan undang-undang KPK dengan gagah berani mengancam akan keluar dari KPK. Giliran gagal diangkat jadi ASN gara-gara tidak lolos TWK, mewek sampai ke MA. Setelah mewek ke MA tidak membuahkan hasil, mereka sekarang seolah-olah menekan Jokowi agar bersikap tegas mengangkat mereka menjadi ASN. Mereka tidak sadar yang dihadapi adalah Jokowi, Presiden Indonesia yang tidak mempan kena ancam. Di sini memang KPK serba salah. Mau mohon-mohon bersujud di kaki Jokowi. Mereka tahu kalau Jokowi tidak akan intervensi masalah hukum. Apalagi KPK adalah independen secara lembaga. Walaupun pegawainya kini diangkat menjadi ASN. Seperti apa meweknya KPK? Mari kita ulas satu persatu. Jadi sebenarnya mereka mengakui kalau seleksi melalui TWK alias tes wawasan kebangsaan tersebut adalah sah dan boleh dilakukan. Tapi yang namanya punya kepentingan politik, walaupun sah dan sudah dibolehkan MA, mereka tetap menekan Jokowi. Jelas ini adalah jebakan Batman. Jika Jokowi menuruti keinginan mereka, maka Jokowi akan dianggap menggunakan kekuasaan untuk mencampuri urusan KPK. Sementara jika tidak dituruti keinginannya, maka mereka akan teriak-teriak bahwa Jokowi ikut menyingkirkan mereka. Tapi bagi saya, ya biarkanlah mereka teriak-teriak. Toh hanya segerombolan orang yang tidak paham arti kebangsaan. Makanya bisa tidak lulus TWK juga. MK dan MA itu adalah lembaga pemutus tertinggi terkait dengan hukum. Ombudsman RI hanya bertugas menemukan dugaan-dugaan terkait pelanggaran hukum. Nah, kalau nyatanya menurut MK dan MA, proses TWK dinyatakan sah untuk membuat para KPK nyusep ke comberan, maka dugaan-dugaan tersebut hanya sekedar dugaan dan tidak terbukti. Apalagi pakai data Komnas HAM. Ini lembaga bayaran pihak asing memang selalu memanfaatkan situasi untuk mengganggu pemerintah dengan isu standar ganda soal HAM. Banyak TNI dibunuh KKB, mana ada mereka teriak HAM. Lembaga sampah seperti Komnas HAM dijadikan sumber untuk melawan pendapat MA dan MK. Situ sehat nggak? Jelas terbukti tidak sehat. Apalagi meminta Jokowi bertindak tegas
melawan keputusan MA dan MK yang merupakan lembaga tertinggi dalam tatanan hukum negara kita Indonesia. Saya akan komentar politis saja menanggapi para KPK ini karena jelas-jelas gugatan mereka ditolak MA. Makanya kalau masih butuh presiden, jangan sok-sok melawan presiden dengan memilih-milih kasus. Kasus RJ Lino sampai sekarang belum jelas, apalagi kasus kelebihan bayar Pemprov DKI. Kalian diam-diam saja. Mentang-mentang senior kalian si Novel Baswedan, saudaranya, ketika mencabut ilalang, tidak jarang rumput ikut tercabut. Dengan mereka berjuang bersama KPK, menekan Jokowi saja, itu sudah membuktikan bahwa mereka sudah terkena virus kebencian yang sama. Jelas di sini KPK berpolitik dengan membawa-bawa Komnas HAM dalam mencampuri masalah tata negara, khususnya terkait aturan-aturan di KPK yang seharusnya ditaati. Penggunaan HAM seolah-olah tidak jelas batasannya. Masalah pengangkatan menjadi ASN, apa hubungannya dengan HAM? Ketika ada yang tidak diangkat menjadi ASN, apakah itu artinya pelanggaran HAM? Kalau seperti itu, nanti ada yang tidak lolos diterima kerja karena hasil psikotes dan wawancara jelek, bisa melapor pelanggaran HAM. Jadi, selain berpolitik, KPK di sini juga sudah offside dengan membawa-bawa permasalahan HAM dalam urusan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.